Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah konsep dasar pendekatan saintifik. Saintifik berasal dari bahasa Inggris yang berarti ilmiah, yaitu bersifat ilmu serta ilmu pengetahuan atau berdasarkan ilmu pengetahuan. Sedangkan approach yang berarti pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi pemikiran tentang sesuatu. Pendekatan saintifik yaitu pendekatan pembelajaran yang meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba dan membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep atau prinsip yang ditemukan. Jadi pembelajaran dengan metode saintifik memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu adalah berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip. Kemudian melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan. Kemudian keempat, dapat mengembangkan karakteristik siswa. Baik, kemudian selanjutnya langkah-langkah metode pembelajaran saintifik. Yang pertama adalah mengamati. Jadi metode mengamati ini mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau proses mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa atau peserta didik, sehingga proses pembelajaran ini memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kemudian menanya. Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikapnya, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing dan memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Kemudian mengeksplorasi atau mencoba. Jadi untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba untuk melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Kemudian menalar atau menganosiasi. Istilah menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan dunia yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik tekadnya tentu dalam banyak hal, dan situasi peserta didik harus lebih efektif daripada guru. Kemudian pendekatan dalam belajar mengajar. Yang pertama itu pendekatan individualitas. Jadi pendekatan individualitas adalah suatu pendekatan yang melayani perbedaan-perbedaan perorangan siswa, sehingga dengan penerapan pendekatan individualitas memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing siswa secara optimal. Kemudian pendekatan kelompok. Jadi pendekatan kelompok ini adalah sebuah pendekatan yang didasarkan pada pandangan bahwa pada setiap peserta didik terdapat perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antara satu dan lainnya.
Kemudian pendekatan campuran. Jadi pendekatan campuran ini mengacu pada gaya pendidikan formal di mana siswa belajar melalui pengajaran tradisional secara langsung dan media online. Pengajar yang menggunakan pembelajaran campuran memberi siswa kesempatan untuk menikmati beberapa pengalaman kelas dan juga mengerjakan bagian dari pembelajaran mereka secara online. Kemudian pendekatan edukasi. Jadi pendekatan edukasi merupakan pendekatan yang terbaik bagi guru di mana setiap tindakan, sikap dan pembuatan yang guru lakukan harus bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma asusila, norma sosial dan norma agama. Baik, sebagai kesimpulan, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengkontrol konsep, hukum, atau prinsip. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.